Selain soal interview, Ronaldo kembali membuat kemenangan United atas Fulham tertutupi. Pasalnya sesaat setelah itu, CR7 membuat heboh lewat pernyataannya dalam wawancara bersama Piers Morgan, di mana dalam wawancara tersebut setidaknya ada 7 poin penting yang disampaikan CR7. Hal yang pada akhirnya seolah membuka semua borok Manchester United. Dan untuk itu, inilah 7 poin penting dari interview kontroversialnya dengan Piers Morgan. Merasa dikhianati. Sejak musim lalu, Ronaldo merasa sudah tidak disambut hangat oleh beberapa pihak dan seperti ingin disingkirkan. Ya, menurutnya ada pihak-pihak tertentu yang tak menginginkan kepulangannya ke Old Trafford. Meski begitu, Ronaldo tetap mencoba profesional dan bermain seperti biasa sampai tiba saatnya di musim ini. Ia seperti sudah muak dengan semuanya. Saya merasa dikhianati oleh Manchester United. Mereka mencoba memaksa saya keluar, bukan hanya manajer, tapi juga orang-orang lain yang ada di sekitar klub. Saya merasa dikhianati oleh klub. Saya merasa beberapa orang tidak menginginkan saya di sini, di Manchester United. Dan ini bukan hanya tahun ini, tetapi juga musim lalu. Erik ten Hag. Isu perselisihan Ronaldo dengan Ten Hag ini memang sudah berhembus sejak awal musim. Akan tetapi, sang menir berulang kali mengatakan kalau ia tak ada masalah dengan Ronaldo. Faktanya, Ronaldo sendiri merasa kalau sikapnya selama ini adalah bentuk perlawanan kepada sang pelatih yang dinilai seringkali merendahkannya. Seperti saat ia tak memainkan di laga derby Manchester dengan alasan menghormati karir. Akan tetapi di laga melawan Tottenham, Ronaldo yang sudah melakukan pemanasan malah ingin dimasukkan di menit akhir seperti pemain debutan. Hingga akhirnya Ronaldo dibiarkan mematung di pinggir lapangan sebelum akhirnya pergi meninggalkan pertandingan lebih awal. Jelas itu hanya sebagian masalah yang tersorot publik. Namun di balik layar kita tak pernah tahu apa yang terjadi. Maka kalau Ronaldo begitu berarti memang ada sesuatu yang salah. Saya tidak menghormati Ten Hag karena dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya. Jika Anda tidak menghormati saya tidak akan pernah menghormati Anda. Jadi sederhana saja. Tak respect atas kematian sang anak. Sebuah fakta terbaru terungkap saat Ronaldo mengatakan jika pihak klub sama sekali tak respect saat sang putra meninggal dunia. Bahkan ia pun merasa kaget karena justru sang rival yakni Liverpool yang memberikan dukungan. Manchester United tidak bersimpati dengan saya setelah bayi meninggal. Kematiannya sangat membuatku hancur. Saya tidak pernah berharap untuk melihat itu. Dianggap berbohong saat pramusim. Selain soal kematian sang anak, Ronaldo juga sangat kecewa saat ia minta izin untuk tak ikut pramusim dikarenakan anaknya yang berusia 3 bulan dirawat di rumah sakit pada bulan Juli. Akan tetapi, ia justru dianggap berbohong oleh para eksekutif senior di Manchester United, sehingga ia merasa sangat sakit hati. Penunjukan Ralf Rangnick. Ronaldo merasa heran atas keputusan klub mengangkat Ralf Rangnick menjadi pelatih menggantikan Ole. Pasalnya, ia dan para pemain lain merasa tak bisa memahami apa yang diinginkan Rangnick, karena merasa kalau pria Jerman itu bukanlah pelatih, melainkan direktur teknik. Kami memiliki poin yang menarik, bahwa bagaimana klub sebagai Manchester United setelah memecat Ole Gunnar Solskjaer, mereka mendatangkan direktur olahraga Ralf Rangnick, yang merupakan sesuatu yang tidak dipahami siapapun. Orang ini bahkan bukan pelatih. Klub yang lebih besar seperti Manchester United membawa direktur olahraga. Mengejutkan kan? Bukan hanya saya saja, tetapi juga seluruh dunia. Jika Anda bukan pelatih, bagaimana Anda bisa menjadi bos Manchester United? Saya bahkan tidak pernah mendengar nama dia sebelumnya. Muak jadi kambing hitam. Ya, Ronaldo merasa muak dengan sikap klub yang seolah menjadikannya kambing hitam atas kegagalan Manchester United. Di mana Ronaldo juga merasa kalau selama ini yang ia lakukan tak mendapat balasan yang semestinya. Dan semakin kesini ia melihat kalau situasinya makin liar dan tak terkendali, karena pihak klub seolah justru ingin menghancurkannya secara perlahan. Tidak hanya pelatih, tapi 2 atau 3 orang lain yang ada di sekitar klub seperti menjadikan saya kambing hitam.
Seperti yang dikatakan Picasso, Anda harus menghancurkannya untuk membangunnya kembali. Dan jika mereka memulainya dari saya, bagi saya itu bukan masalah. MU tak pernah ada kemajuan. Menurut MU, sejak ia pergi meninggalkan MU pada 2009 lalu, setelah Sir Alex pensiun hingga kini ia kembali, Manchester United masih begitu-begitu saja, alias tak pernah ada kemajuan. Ya, sebagai tim dengan reputasi besar, Ronaldo merasa heran mengapa MU tak bisa berkembang. Dan mungkin karena itulah mereka tak mendapat trofi apapun dalam 5 musim terakhir. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sejak Sir Alex Ferguson pergi, saya tidak melihat adanya evolusi di klub. Perkembangannya nol, tidak ada yang berubah. Saya heran. Tidak hanya kolam renang, jacuzzi, bahkan juga gym. Juga poin lainnya, seperti teknologi, dapur, hingga koki. Yang sebenarnya saya hargai, mereka orang-orang yang menyenangkan. Mereka berhenti sejak saat itu juga, yang membuat saya terkejut. Saya pikir saya akan melihat hal yang berbeda, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, misalnya teknologi, infrastruktur. Tapi sayangnya kami melihat banyak hal yang biasa saya lihat ketika masih berusia 20, 21, 23 tahun. Jadi itu sangat mengejutkan saya. Ya, belum diketahui pasti bagaimana nasib Ronaldo usai pengakuan yang menggembarkan ini. Namun yang jelas 99,9% CR7 sepertinya memang akan pergi dan mengakhiri kisahnya bersama Manchester United di Januari, mirip lagu dari almarhum Glenn Fredly. Maka bila itu benar adanya, sungguh sebuah akhir yang tragis, mengingat Ronaldo dan MU ibarat dua sejoli yang baru saja balikan, namun kembali terpisah karena segalanya sudah berbeda, kendati orangnya masih sama. Apapun